Kembali lagi dengan podcast Babi segmen celeng horor. Cerita kali ini datang dari Mbak Titi, menyambung dari episode sebelumnya. Dan juga tidak lupa, cerita kali ini sama dengan episode Mbak April yang waktu kecil usia TK. Jadi Mbak Titi ini tinggal sama kakek dan nenek, dan emang gak pernah mau pulang ke rumah ayah ibunya. Tapi setelah kakek nenek almarhum, akhirnya pulanglah ke ibu. Oke, jadi rumah kakek nenekku di bawah pohon bambu, atau bisa dibilang barongan. Kesannya kan horor sih, tapi buat aku enggak gitu loh. Kayak aku biasa sama vibes di situ. Dan singkat cerita, aku kan sering main-main di teras rumah kakek nenek sore-sore. Itu setiap hari. Biasanya aku main selalu sendiri. Soalnya di situ kebetulan anak seumuranku itu nggak ada. Nah, pas itu tiba-tiba ada arek seumuranku dateng ngajak main, dan usia sakmono kan jeneng arek cilik. Ya wis lah, tulinan. Masih gak kenal ya. Dan arek iku rambut kepang 2, bajuan piyama. Tapi piyama iki kayak lungset. Jelek lah, maksudnya udah lama dan zaman dulu banget. Lusuh ya. Lusuh, lungset, dan udah lama. Bule hidup di barongan. Plasteran lah hari iki. Ya bahasa Indonesia tok. Dan pas aku mari main-main, kan wis surup. Nenekku manggil-manggil. Titi, wis maghrib nak, melbu. Nah kan akhirnya kita jalan masuk ke rumah, dan pas noleh temenku sing bule iki mang areke tiba-tiba gak ono. Loh, mana temanku? Tadi kan ada gitu. Aku mikir, ya gak mikir aneh juga. Mungkin wis pulang. Dan itu terjadi berkali-kali. Bermain dengan arek bule iku mang. Anak kecil seumuran TK bermain dengan orang asing wajar ya. Wajar. Bule di barongan. Cuman tapi dia notice ya lek bahwa iku arek iku lambene lusuh. Piyama. Bule gawe bahasa Indonesiaan terus. Berarti sejelas itu. Tapi sing rada aneh kan bule niki mang lho. Kan biasa arek kampung ku rata-rata ya wis pada umumnya sawo matang kulitnya. Iya. Tapi mungkin si Titi kecil ini tidak mempermasalahkan iku ya. Kak mikir aneh ketika dipanggil neneknya untuk pulang ke rumah pun dan moro hilang ataupun gak ada, yes mikir mungkin wis pulang. Ya kan, tapi secara logika kan tidak mungkin secepat itu. Ya sadar, cuman iku bermain berkali-kali ketemu bule iki terus. Dan singkat saja, nenekku iki setiap delok aku main iku koyo aneh. Nenek wis notice iki. Mikir lah nenek. Titi iki nek dulinan kok koyo ono konco asline ya. Arek iki dijak dulan demit. Nah, iku asumsine nenek dhewe apa ngomong nang Titine deh. Ketika melihat Titi ini selalu bermain dan
menuruti Titi ini berkali-kali bermain dengan seorang anak kecil bule iki, akhirnya neneknya koyo ngerasa kok koyo aneh ya ngono. Mesti kok gak diwian arek iki. Iya, Mungkin iya, neneknya gumun ya. Ya ngomong. Ngomong lah, dan akhirnya bisa dibilang itu Titi disuwukno. Dan penjelasan dari tukang suwo iki mang bilang nang nenek, walayu areke dieloki demit anake londo. Nah, Mangkane tulinan dhewe, ngomong dhewe. Dan akhirnya bener dugaane neneke akhirnya dikasih semacam jimat lah, atau buntelan kain putih jahitan, disuruh pakai Titi dikalungin. Nah umumnya arek cilik gawe ngono iku lak sikep lah, iya iya. sikep. Biasanya diarani ini. Diarani sikep. Saya neng sisi kayak gemrimi tapi dewi ini. Iya. Terjawab karena disuwukno. Berarti bisa dibilang Titi ki bermain selayaknya bermain dengan manusia, Iya. Dia merasa aneh ngono ya. senormal dan sebiasa itu. Iya, iya. Tapi didelok nenek kan, duh, kok gini? Tapi setelah didelok nang wong mang ancene anake londo kan ya. Anak Elondo, fix bule. Fix bule. Oke, akhirnya si teman buleku ini nggak pernah lagi kelihatan. Dan aku selalu bertanya ke nenek, Nek, kok temanku biasanya nggak nyamperin aku sih mbah? Bu, aku mau main loh ambek areke. Oh. Nenek mek iso bales senyum dan diselimuno golek jajan Oke. tanpa ada penjelasan panjangnya apa. Cuman mungkin misalnya aku di posisi ini Titi pasti merasa kehilangan ya. Kehilangan konco dolen. Dan bingung juga apa yang terjadi kan. Iya. Arek sampai titik itu mungkin bisa dibilang belum ngeh atau belum paham apa yang terjadi sama dirinya. Mungkin dipikir pindah, apa ternyata efek sikep tadi ngarai Titi gak iso manen lho si anak bule gitu ya. Betul. Sikep mang nenek njaluk apa dikawan? Menurut cerita dari si Titi ini, ketika nenek minta tolong untuk disuwukno iku mang, akhirnya dikawani lah jimat iku, dikalungno ngono lho. Permintaan nenek ya berarti ya. Ya kan soalnya mungkin POV nenek ki koyoke wis kenemenen lah. Iya. Apa Khawatir lah ya, kok suwe-suwe kok dolinane kok dewe tapi ngomong dewe ngono lho. Tapi serasanya Titi kan gak seperti itu. Dan plot twistnya, saat Titi puber wis jadi remaja yang menstruasi, hari pertama mens, teman bulenya kembali. Setelah beberapa tahun ini berarti yo. Iya. Awalnya kan TK ya. Awal TK bisa dibilang ya 10, 2 macam-macam ya orang menstruasi ya. Di atas 10 lah. Iya. Kembali tapi tidak dengan kasat mata. Tapi lewat mimpi, dengan tetap rambut kepang 2, piyama zaman dulu, wajah bule persis seperti sing dilihat Titi pertama kali ketemu. Tampilannya tetap waktu itu ya. Dan bule iki mulai pertama ketemu sampai ketemu di mimpi tetap cilik. Tidak ada pertumbuhan apapun. Tidak ada pertumbuhan, dan dengan paras yang sama, baju yang sama. Dan dia bilang, si bule bilang, halo Titi, aku masih ada kok. Selama ini aku ada di dekatmu. Tapi sekarang aku cuma bisa main sama kamu lewat mimpi. Menarik.
Jadi ya iku tibane kaya dhek memberitahu Titi bahwa aku lu sik ono ndek kene. Cuman mediane sekarang ganti nang mimpi. Karena umur Titi juga sudah mulai dewasa, akhirnya mengertilah Ya, apa ya yang terjadi waktu kecil. tapi terjawab yo. titik-titik akhirnya dhek kembali bertemu ambek bule iki kan setelah menstruasi. Ya? Setelah menstruasi, persisnya setelah menstruasi. Oke. Untuk ditarik ke belakangnya kita nggak tahu apakah selama sebelum menstruasi ini Titi masih menggunakan sikap itu atau tidak. Intinya setelah singkat cerita menstruasi, akhirnya si bule ini kembali lewat mimpi. Dan di mimpi itu si bule ini bercerita. Dari tadi kita mengatakan bule karena memang turunan Nilondo. Dia bercerita bernama Elis, anak dari seorang penjajah dan gundiknya zaman dulu. Beliau ini meninggal karena dibunuh pribumi, karena Elis adalah anak penjajah. Pribumi pun gak suka, dan akhirnya Elis ini dibunuh. Oke. Plot twist sekali. Sakno ya. Plot twist sekali. Ya iya sih, di satu sisi dhek iku memang turunan penjajah, tapi di satu sisi ya dhek sebenarnya kan gak ngerti apa-apa. Ya, di zaman itu mungkin bisa dibilang seluruh keturunan Belanda yang tidak pulang ke negaranya ataupun kembali ke Belanda, ya kita semua tahu apa yang terjadi. Dan ini bisa dibilang bukti kalau memang ada sosok itu hadir menjadi teman masa kecil seorang anak dari penjajah Belanda. Dan mungkin dari seorang Titi ini sampai sekarang pun masih sering banget datang di mimpinya. Oh, jadi si Elis sering datang ke mimpinya, jadi bisa dibilang abadi. Ngelok terus loh hitungannya. Iya. Dan Titi juga menceritakan kalau ya kadang aku ya kerasa lek pas sendiri koyok ono sing ngancani, kayak ada yang nemenin gitu. Dan mungkin ya itu Elis. Ya. Karena masa kecil sama bermain dengan Elis. Iya. Dan ketika puber, Elis datang lagi walaupun dalam mimpi. Ya bisa dibilang si sosok Elis ini sosok makhluk sing baik. Sebagai teman ya. Tapi tak balik namanya. Lek misal kita bertiga wis. Dadi neneke Mbak Titi gimana? Apa sing bakal awakmu kabeh lakoni? Lek aku sih podo mungkin kalau yang dilakoni nenek Titi karena ya sedikit banyak pasti khawatir lah. Jangan-jangan ini mempengaruhi tumbuh kembang Titi, jadi delusional apa semacamnya. Bisa juga. Dan karena cerita ini hampir mirip dengan Mbak April yang kemarin, karena ya Mbak April POV sebagai ibu, nah ini diceritakan sebagai anaknya yang pelakunya. Iya, pelakunya ya. Mungkin ya Mbak April pun menjelaskan kalau dilema kan kemarin sempat disuwukno dianu, tapi kan konsekuensinya itu tadi ada satu hal ketika anak ini ditutup ataupun disuwukno, ada satu hal yang bakal hilang, entah itu keceriaannya, entah iku kok apa ya, lebih nang wong lebih kerapia atau lebih komunikasinya terhambat kan, jadi mempengaruhi ke tumbuh kembang. Tapi lek tekan awakmu misal dadi mbae, Aku pribadi sih mungkin
dijelaskan ataupun dituntun, tapi tetap dipantau. Ini kan cerita secara singkat dari Titi ini, setelah disuwuk nggak jimat nggak sikap iku mang, akhirnya nggak iso ketemu atau nggak iso ketok Eli. Mungkin aku bisa didampingi, jadi tetap dalam pantauan. Sekiranya ya mungkin iso menggantikan dengan teman yang memang ada yang teman. Ya tapi lek cara aku dhewe koyoke nggak sampai tak istilahnya emang ditutup lah. Ya kan malah kelangan si Elis mau lah. Aku mungkin nggak sampai tak selama dalam catatan selama tidak melakukan hal yang berbahaya, misal lompat teko gandeng dhuwur. Oke. Atau pokoknya sih membahayakan dhewe. Lek wis membahayakan dhewe baru ditutup. Lek selama dulinan celayaknya arek cilik dulinan oke sih jajan sih nggak apa-apa. Ya tetap iku dalam pengawasan. Ya tetap diawasi. Tapi akhirnya si Elis ini tetap ono loh sampai saiki ya. Menurut itu diceritakan memang menurut orang lain horor ya. Tapi menurut Titi karena dia teman masa kecil, jadi ya jadi teman. Kadang waktu sholat dia juga doain, waktu tidur dia datang di mimpiku kayak si Elis ini berterima kasih pada Titi karena ya wis jadi teman. Tapi lek menurutku dhewe rekene makhluk halus itu pun pilih-pilih kok. Nah, dalam artian lek gak seneng pasti ngetokno wajahe sing gak karu-karuan sampai berarti kan makhluk halus dhewe merasa cocok ngono. Dan tidak berniat melakukan sesuatu yang jahat. Iya, dengan DE gak bertumbuh iku pun kayak saiki awak dhewe di umur sakmene ya. Misal bayangannya awak dhewe iki sebagai Titi. Ketemu konco utawa mimpi waktu awak dhewe cilik. Rasane kan sejero iku, Pak. Iya. Eling pas awak dhewe cilik kan lek POV-ne wong ngimpi kan awak dhewe ketok sosok awak dhewe waktu kecil kan. Kan koyo sebahagia dan sesedih iku campur. Iya. Bayangno ketika ikut koncone awak dhewe cilik terus mari ngono dhek ngilang ketika wis gede. Lho, teko maneh. Tapi tetap cilik. Iku. Terima kasih untuk Mbak Titi dari episode ke-1 dan kedua ini sungguh sangat menarik untuk ceritanya. Ditunggu untuk teman-teman yang lain. Monggo mengirimkan cerita ke WA maupun email kita podcastbabi25@gmail.com. Dan episode 2 kali ini ditutup dengan cerita teman masa kecil. Podcast Babi. Sawadar.